Bab 2044. Merebut tempat tinggal. Siapa kalian? Tidak diizinkan berhenti di sini, cepat pergi. Namun tak disangka, begitu semua orang berjalan mendekat, ada seorang kultivator yang tinggal di sini, memarahi dengan dingin. Lihatlah ekspresi mereka yang jijik, seolah-olah semua orang yang berjalan di sini akan mengotori tempat ini. Kalian berdua. Ekspresi Liona Zhang dan yang lainnya sedikit berubah. Tidak disangka orang yang berbicara ini adalah dua kultivator yang bertindak jahat sebelumnya. Sekelompok kampungan lagi, tempat seperti ini juga layak untuk kalian. Jika masih tidak pergi, hati-hati kami berdua akan melempar kalian berdua keluar. Kultivator mengenali semua orang, kemudian mencibir. Eric Qin mengabaikannya, mengeluarkan token tempat tinggal di tas penyimpanan Yulianto Zhu, melihat kiri dan kanan, sedikit terkejut. Tidak disangka, tempat kedua orang ini berada ternyata adalah kediaman Yulianto Zhu di partai bagian dalam. Namun, jika beberapa orang tinggal di tempat tinggal sebesar istana kecil ini, tidak masalah. Aku rasa yang salah adalah kalian. Tempat ini bukan milik Yulianto Zhu lagi, jadi yang harus pergi dari sini adalah kalian. Eric Qin mengeluarkan token, memainkan cahaya Reiki. Tiba-tiba cahaya di mansion itu berputar dan formasi besar terbuka. Ini juga mengkonfirmasi tebakannya. Bocah, bagaimana kamu mengendalikan rumah besar ini? Apakah kakak seperguruan Zhu berhasil dipromosikan menjadi pengurus? Dia menjual tempat ini kepadamu. Kedua kultivator ini terkejut, melihat cahaya terang muncul di sekitar, mereka juga tertegun. Kematian Yulianto Zhu baru saja terjadi, dan berita itu belum menyebar ke semua orang. Mereka berdua tidak mengetahui hal ini, adapun identitas kedua orang ini, secara alami adalah bawahan Yulianto Zhu. Karena Reiki yang kuat di daerah ini dan berkah dari formasi khusus, kecepatan pelatihan akan jauh lebih cepat daripada bagian lain dari partai bagian dalam. Jadi mereka berdua berpaling ke Yulianto Zhu, bersedia menjadi anjingnya, dan Yulianto Zhu sengaja membiarkan mereka tinggal di sini untuk berkultivasi demi memenangkan hati orang. Karena identitas Yulianto Zhu, keduanya dapat menggertak orang lain dan memamerkan kekuatan mereka di sini. Mendengar kata-kata Eric Qin yang mengusir orang, keduanya saling memandang dan sedikit enggan, kemudian menatap Eric Qin lagi. Kultivasi yang ditampilkan Eric Qin kali ini hanyalah fase transendensi tingkat 1, dan sepertinya bukan lawan mereka sama sekali. Dan rumah besar ini penuh dengan Reiki. Setelah pergi, maka akan sulit untuk menemukan tempat yang bagus untuk berkultivasi. Kultivator pemimpin memutar bola matanya dan mencibir, meski begitu, kamu juga tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Kakak seperguruan Zhu tidak menginginkannya, rumah ini milik kami bersaudara, tingkat kultivasimu sangat sia-sia jika tinggal di sini, aku bisa menunjukkan kebaikan dan memberimu tempat tinggalku. Dengan mengatakan itu, kultivator ini melemparkan token bobrok dan ke arah Eric Qin. Sepintas, benda ini merupakan lapisan terluar dari partai bagian dalam, token rumah tinggal biasa. Adapun tokenmu, biarkan kami berdua menyimpannya. Saat kedua kultivator berbicara, mata mereka penuh cahaya dingin, bergegas keluar untuk merebutnya dari Eric Qin. Pemikiran mereka sederhana, selama mereka merebut token dari Eric Qin, maka mansion ini adalah milik mereka. Dan ini juga persetujuan sekte. Tempat tinggal murid partai bagian dalam tidak tetap, jika ada penantang yang lebih kuat, dan yang kalah harus menyerahkan tempatnya. Hal ini juga untuk meningkatkan tujuan kultivasi murid. Jadi keduanya tidak peduli jika token itu ada di tangan Eric Qin. Selama Eric Qin terluka, maka mansion itu akan tetap menjadi milik mereka. Ingin merebutnya dariku. Eric Qin mencibir, mereka berdua benar-benar gila. Ketika keduanya terbang kemari,
tak satu pun dari mereka bisa melihat bagaimana Erik Kin menggunakan Reiki. Mendengar dua suara ledakan, kedua pria itu terbang seperti meteorit dan menabrak rumput di samping mereka, dan bumi mengeluarkan suara teredam. Kamu berani melawan dan menyerang kami. Dua pria berdebu muncul dari rerumputan, keduanya dengan ekspresi marah. Mereka saling memandang, kali ini mereka mengeluarkan senjata berharga untuk menyerang Erik Kin. Namun, bergegas kemari dengan tidak senang, akhirnya masih sama, ditendang lagi oleh Erik Kin dan terbang ke hutan dengan ganas. Pada saat ini, mereka berdua memegangi dada mereka, dan butuh waktu lama untuk bangkit. Dua harimau iblis ini melihat tuannya terluka, mereka meraung dan ingin menyelamatkan. Erik Kin hanya hanyut dengan tatapan dingin. Kedua harimau iblis tiba-tiba merasa dingin di punggung, seolah-olah melihat dunia yang mengerikan, seketika langsung buang air kecil, merangkak di tanah. Begitu pertarungan di sini mulai, seketika langsung menarik perhatian beberapa murid partai bagian dalam. Melihat Desmond Huo, Leona Zhang dan lainnya, beberapa murid partai bagian dalam memiliki pemikiran sendiri. Adik seperguruanku bahkan berani membunuh Yulianto Su, kalian berdua berani bertindak, benar-benar sudah bosan hidup. Desmond Huo di samping mencibir, menyaksikan keseruan tersebut. Bahkan Yulianto Su bukanlah lawan Erik Kin, jadi dia secara alami tidak khawatir terhadap dua orang ini. Omong kosong, kakak seperguruan Su adalah anggota pengurus, dan bocah ini mana bisa membunuhnya. Kedua kultivator ini takut dengan kultivasi Erik Kin dan tidak berani bertindak lebih jauh. Berdiri jauh, memperhatikan Erik Kin dengan waspada, mendengar apa yang dikatakan Desmond Huo, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ternyata begitu. Mendengar hal ini, murid partai bagian dalam benar-benar mengetahui identitas Erik Kin. Bersambung.